Halo dan selamat datang lagi di kursus research tentang penulisan proposal pendanaan yang efektif. Kesalahan yang sering dilakukan organisasi non-profit adalah tidak mengalokasikan waktu yang cukup untuk benar-benar memahami donor dan kebutuhannya. Bisa jadi, banyak kesempatan pendanaan yang terlewat hanya karena kita belum terlalu kenal donor dan tentunya ini sangat disayangkan. Ternyata, ini cukup umum terjadi loh. Sebuah survei yang disebarkan ke pemberi hibah menunjukkan bahwa lebih dari 50% proposal yang diterima ternyata tidak memenuhi kualifikasi program pendanaan. Padahal kriterianya sudah jelas sekali tertera di website pemberi hibah. Pada akhirnya, kita harus menyiapkan waktu khusus untuk benar-benar memahami organisasi pemberi dana yang kita sasar dan kriteria yang mereka tetapkan. Hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah: pertama, tujuan pendanaan. Apakah program di dalam organisasi Anda selaras dengan tujuan dari pendanaan yang Anda sasar? Apakah sudah sesuai dengan objektif dan outcome utama yang dicari oleh donor atau pemberi dana? Yang kedua, perhatikan juga cakupan daerah. Apakah donor memberikan dukungan pada organisasi atau proyek yang berada di lokasi atau cakupan daerah yang organisasi Anda sasar? Selanjutnya, nominal pendanaan dan periode program. Seberapa besar jumlah dana yang akan dialokasikan donor dan dalam jangka waktu berapa lama? Apakah pendanaannya cukup untuk proyek yang Anda jalankan dan apakah Anda dapat menyelesaikan proyeknya dalam periode waktu yang ditetapkan donor? Selanjutnya, deadline atau tenggat waktu. Catatlah semua tanggal deadline yang relevan dan cantumkan di kalender sambil ditambahkan reminder rutin ya. Contoh, 2 minggu sebelum deadline. Pastikan tersedia waktu yang cukup untuk membuat proposal yang berkualitas dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Lalu, tipe organisasi. Apakah organisasi dengan tipe badan hukum seperti organisasi Anda diperbolehkan untuk mendaftar ke program pendanaan? Jika tidak terlalu jelas tertera di website donor atau call for proposal, coba tanyakan via email. Perkenalkan secara singkat organisasi Anda dan tanyakan apakah Anda bisa mendaftar ke program mereka. Yuk kita dengarkan Mas Bertram bagaimana praktiknya di dunia nyata bersama Sukacita. Berikut adalah studi kasus pertama seputar bagaimana melakukan riset tentang donor. Misalnya kita menemukan informasi peluang pendanaan di internet nih Mas, atau kita ingin berdiskusi lebih lanjut dengan organisasi donor yang sepertinya sesuai atau selaras dengan misi dari proyek kita. Lalu apa sih Mas yang perlu kita siapkan? Oke. Ini mungkin saya langsung kasih contoh aja dari grant yang kita apply beberapa bulan yang lalu dari Kedutaan Kanada. Dan karena itu mungkin bisa jadi menarik ya untuk pendekatan saya yang biasanya saya gunakan. Yang pertama sebenarnya ya itu memastikan kita memenuhi kualifikasi. Kita sebenarnya boleh apply untuk grant ini. Kan? Misalnya di website ya dilihat dulu sebenarnya organisasi seperti apa yang boleh apply. Kadang-kadang harus usaha sosial, kadang-kadang yayasan itu kan. Nah itu saya lihat ternyata oke, yayasan boleh apply. Setelah itu juga cek dulu itu sebenarnya fokus program mereka di mana itu. Mereka kasih 4 contoh. Ternyata kita memenuhi 2 dari 4 ini. Jadi itu oke untuk kita lanjutkan. Ternyata ada potensi untuk bisa cocok. Tapi itu kan yang baru yang pertama, memenuhi kualifikasi. Itu. Nah yang kedua sebenarnya juga sangat penting itu timeline. Bukan hanya deadline dari application biar kita nggak tulis pas malam sebelumnya, tapi juga untuk pendanaan. Itu kan harapan mereka program harus selesai kapan. Ternyata untuk mereka kalau nggak salah Februari tahun berikutnya. Jadi waktu nggak sampai 1 tahun itu kan. Jadi itu sudah juga menentukan program apa aja yang kita bisa ajukan ke mereka kan. Jangan yang jangka panjang karena ternyata harus benar-benar selesai dalam 9 bulan itu. Yang ketiga itu juga sangat penting jumlah pendanaan. Itu sebenarnya harapannya mereka dalam range-nya seperti apa. Ya supaya kita tahu itu nanti ya kita apply dengan program yang nggak sesuai. Jangan yang terlalu rendah atau jauh terlalu banyak gitu kan. Nanti pasti secara otomatis ditolak gitu kan.
Nah, terus yang keempat itu juga sangat-sangat penting jenis pengeluaran yang mereka danai. Karena kadang-kadang misalnya kita sebagai yayasan rumah sukacita, misalnya sering juga harus bangunan renovasi dan lain-lain itu kan, misalnya mau bikin tempat untuk ibu-ibu pengrajin kan, untuk bekerja, untuk belajar. Dan itu belum tentu semua organisasi mau itu kan untuk sewa gedung, renovasi dan lain-lain. Jadi itu saya selalu cek dan ternyata mereka juga dukung. Jadi dengan saya punya data ini semua soal kualifikasi, timeline dan lain-lain itu kan, baru saya mikir oke, sebenarnya yang benar-benar cocok dari program yang kita punya yang mana? Apa yang kita bisa menyelesaikan dalam tempo waktu 9 bulan. Nah itu jadi artinya oke, ini sudah kebayang itu kan. Tapi sebelum saya mulai menulis proposal, saya biasanya coba untuk cari tahu lebih dalam. Soalnya untuk si donor yang penting apa sih? Itu kan. Nah itu biasanya bisa kita ketemu di bagian FAQ, di About Us, itu kan. Untuk cari lebih tahu itu sebenarnya hal-hal yang mereka ulang berkali-kali sebenarnya apa. Nah di kasus si Kedutaan Kanada ini, itu ternyata aspek gender yang sangat-sangat mereka meningkat itu kan. Nah, terus saya memastikan di dalam proposal saya benar-benar menjelaskan kenapa program ini terkait dengan isu gender. Sehingga ya nanti kita menulis proposal yang sesuai dengan cara-cara mereka, tapi juga benar-benar kasih lihat kenapa program ini menyambung dengan yang penting untuk mereka, yaitu gender. Nah, di video ini, kawan-kawan CSO sudah belajar tentang betapa pentingnya memahami donor dan kebutuhannya. Jadi, jangan lagi membuang waktu untuk mencari pendanaan di tempat yang salah ya. Pastikan Anda membaca rangkuman dan melakukan latihan bersama tim di organisasi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.